semuanya, di video kali ini saya akan membahas perusahaan yang sudah menggunakan teknologi canggih untuk memenuhi tugas teori organisasi. Salah satunya yaitu PT Panasonic Gobel. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah PT Panasonic Gobel Indonesia. Dimulai dengan kehadiran Radio Cawang oleh almarhum Dr. Handes Haji Tayyab Muhammad Gobel pada tahun 1954, TV pertama di tahun 1962, serta hadirnya brand nasional di tahun 1970, PT Panasonic Gobel Indonesia juga merupakan pelopor pendorong perusahaan-perusahaan lokal pemasok komponen. Hingga pada tahun 2004, nama nasional berubah menjadi Panasonic. Sampai saat ini, Panasonic di Indonesia tetap merupakan brand elektronik terkemuka yang menyediakan produk inovatif seperti AC, Smart TV, kulkas, mesin cuci, perangkat audio, hingga beragam alat penataan rambut dan perawatan kulit yang berorientasi pada pasar lokal untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia. Sejak perusahaan berdiri pada tahun 1918, Panasonic telah memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pelanggannya dan menjadikan masyarakat sebagai pusat kegiatan dengan fokus kepada kehidupan masyarakat. Berdasarkan inovasi teknologi elektronik, Panasonic akan terus menyediakan beragam produk, sistem, dan layanan mulai dari produk elektronik konsumen sampai perangkat industrial, produk bangunan, dan perumahan. Di berbagai area seperti rumah, komunitas, bisnis, dan otomotif, Panasonic akan terus bekerja keras untuk menawarkan nilai-nilai baru untuk kehidupan yang lebih baik dan membantu mewujudkan a better life, a better world untuk setiap pelanggan. Melalui brandnya yang dikenal secara umum dengan nama Panasonic, Panasonic Corporation yang berpusat di Osaka, Jepang ini merupakan manufaktur kelas dunia di bidang produk elektronik, khususnya untuk kebutuhan konsumen, awam, dan bisnis. Di Asia Pasifik, Panasonic muncul pertama kali dengan mendirikan pabrik pertamanya di Thailand pada tahun 1961. Beberapa tahun berikutnya, operasi Panasonic di kawasan ini pun berkembang. Saat ini operasinya ada di 6 area regional, 80 negara termasuk Indonesia. Selanjutnya, visi misi PT Panasonic Gobel Indonesia. Visi, mengingat tanggung jawab kami sebagai industrialis, kami akan mengabdikan diri demi kemajuan dan perkembangan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha kami dengan meningkatkan kualitas hidup di seluruh dunia. Misi, kemajuan dan perkembangan dapat diwujudkan hanya melalui usaha bersama dan kerjasama dari setiap karyawan perusahaan kami. Dengan menyatukan semangat, kami berjanji untuk menjalankan tugas-tugas perusahaan dengan penuh dedikasi, ketekunan, dan integritas. 7 prinsip PT Panasonic Gobel Indonesia. Yang pertama, utamakan berbakti kepada negara melalui industri. Yang kedua, utamakan berlaku jujur dan adil. Yang ketiga, utamakan kerjasama dengan keselarasan. Yang keempat, utamakan berjuang untuk perbaikan. Yang kelima, utamakan ramah tamah dan kesatria. Yang keenam, utamakan menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman. Yang ketujuh, utamakan bersyukur dan berterima kasih. Kelebihan PT Panasonic Gobel Indonesia adalah salah satu pemain utama di industri elektronika yang pantang menyerah menghadapi tantangan tersebut. Bahkan dalam kurun waktu 1 tahun, mereka berhasil meraih pangsa pasarnya dari 10% menjadi 13%. Yang kedua, di Indonesia, Panasonic memiliki sejarah yang sangat panjang dan melekat di hati semua rakyat Indonesia. Banyak manfaat yang dirasakan rakyat Indonesia dalam penggunaan produk-produk yang dikeluarkan dari perusahaan. Sampai saat ini, Panasonic di Indonesia tetap merupakan brand elektronik yang paling terkemuka dengan sederet produk yang inovatif, mulai dari TV, kamera, AC, kulkas, mesin cuci, dan lainnya. Selain itu, Panasonic sudah terkenal di mana-mana dan juga dari segi harga, kualitas, model produk sangat cocok untuk masyarakat Indonesia. Kekurangannya yaitu pada saat krisis berkepanjangan yang melanda Indonesia juga memiliki dampak bagi PT Panasonic. Ekspor PT Panasonic ke pasar utamanya yaitu Timur Tengah menurun dari 38% menjadi 27% dari total penjualannya. Pada saat yang sama,
biaya produksi melambung karena naiknya harga bahan bakar, listrik, dan telepon. Menurut estimasi nasional Gobel, biaya produksi meningkat 3% setiap tahunnya dan hal ini tidak diimbangi oleh peningkatan daya beli konsumen. Bagaimana cara Panasonic mengembangkan sumber daya manusia di Indonesia? Salah satu caranya dengan menyelenggarakan kegiatan Air Conditioner Technical Competition. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme serta menciptakan para teknisi Indonesia yang mandiri dan sesuai dengan standar industri. Kegiatan ini juga mampu menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri elektronik, terutama produk AC. Yang kedua, menyelenggarakan pelatihan Panasonic Air Conditioning Training Center di kota-kota besar yang tersebar di Indonesia. PT Panasonic Gobel Indonesia terus berkomitmen untuk selalu mengembangkan teknologi terbaik di setiap tahunnya agar dapat meningkatkan gaya hidup konsumen di Indonesia. Teknologi Nanoe dan Prime Fresh, di mana kedua teknologi ini menekankan pada perbaikan, penciptaan, serta menjaga kualitas udara yang sehat bagi manusia. Yang pertama ada teknologi Nanoe, adalah teknologi pemurni udara revolusioner yang ada di AC dengan kemampuan untuk menghilangkan bau, menghambat pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur, serta dapat menghilangkan debu. Teknologi Nano ini dibagi menjadi dua, yaitu teknologi Nano X dan teknologi Nano Easy. Selanjutnya, teknologi Prime Fresh merupakan teknologi yang menjaga suhu kompartemen kulkas hingga minus 3 derajat Celcius sehingga daging tetap segar hingga 7 hari dengan soft freezing. Dengan teknologi ini, lemari es mampu menjaga suhu ideal di Prime Fresh kompartemen sehingga kesegaran, gizi, nutrisi, serta cita rasa makanan dapat dipertahankan. Selanjutnya, aku lampirin video dari Panasonic penjelasan teknologi Nanoe dan teknologi Prime Fresh. Disimak yuk! Kualitas udara yang kita hirup sangatlah penting untuk kelangsungan hidup kita. Karena itulah, kebersihan udara menjadi fitur yang sangat penting pada AC Panasonic. Tahun ini, kami memperkenalkan fitur terbaru Nano EG. Teknologi yang menggunakan partikel halus nano untuk membersihkan udara pada ruangan Anda. Saat dinyalakan, partikel Nano EG segera dilepaskan dari generator Nano EG, bekerja secara efektif membersihkan mikroorganisme seperti bakteri, virus dan jamur di udara, dan juga yang menempel pada permukaan, memastikan kebersihan yang maksimal di lingkungan Anda. Untuk membersihkan udara, partikel Nano EG akan menempel pada mikroorganisme di udara dan secara efektif menyedotnya ke dalam filter. Nano EG mampu secara efektif membersihkan udara hingga 99% dari bakteri, virus, dan jamur. Untuk mikroorganisme yang menempel pada permukaan, partikel Nano EG mampu melumpuhkan hingga 99% bakteri dan virus dan menghambat pertumbuhan jamur yang menempel di permukaan. Dengan Nano EG, Anda dapat menikmati gaya hidup dan lingkungan yang lebih bersih. Tahukah kamu apa itu Prime Fresh? Prime Fresh adalah teknologi dari Jepang sejak 1984 dan Panasonic terus berinovasi mengembangkannya hingga sekarang.
Hadir dalam kulkas buatan Jepang ini, teknologi Prime Fresh dapat menjaga kesegaran dan cita rasa daging maupun ikan walau disimpan hingga 1 minggu. Prime Fresh membekukan pada suhu -3 derajat Celcius. Nutrisi dan rasa tetap terjaga, daging dan ikan siap diolah, tidak perlu melakukan proses pencairan. Dengan Prime Fresh, nikmati kesegaran 7 hari tanpa henti. Kini, teknologi Prime Fresh juga kami aplikasikan di kulkas buatan dalam negeri. Dilengkapi dengan teknologi Econavi Inverter, menjaga konsumsi listrik tetap optimal sehingga tagihan listrik kamu bisa lebih hemat. Seluruh kemudahan ini bisa kamu rasakan tanpa rasa khawatir dengan jaminan garansi 12 tahun. Ayo, hidup lebih baik bersama Panasonic. Cukup sekian video penjelasan saya tentang teknologi PT Panasonic Gobel Indonesia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau informasi yang kurang jelas. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like ya. Bye-bye.